Halo sobat, di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul On Your Wedding Day. Film ini mengisahkan perjalanan cinta selama 10 tahun yang penuh lika-liku antara Woo Yen yang diperankan oleh Kim Yong Kwang dan Sung Hye yang diperankan oleh Park Bo Young yang kerap mengulang siklus jatuh cinta dan patah hati. Diawali dari masa-masa mereka masih duduk di bangku SMA. Woyen adalah seorang anak yang sangat senang berkelahi, yang membuatnya selalu menjadi bulan-bulanan untuk dihukum oleh guru. Sementara ia dihukum, pandangannya tidak bisa lepas dari pesona murid baru, Hwan Sung Hye, yang lewat di depannya. Woyen mencoba mengajak Sung Hye berbicara di saat ia sedang dihukum, walau mendapat respon yang sinis. Woyen masih tidak bisa melepaskan ketertarikannya pada Sung Hye. Waktu jam sekolah, mereka kabur dari sekolah dan berjalan-jalan bersama. Dari saat itulah mereka menjadi lebih akrab, walau ada kesalahpahaman di awal yang membuat Woyen sangat malu di hadapan Sung Hye. Woyen yang mengetahui bahwa Sung Hye sering diganggu oleh pria bernama Taiki, memberitahukan untuk berpura-pura berkencan saja dengannya, agar tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Woyen pun berjanji tidak akan pernah berkelahi lagi. Hal itu membuat Sung Hye menerima tawaran Woyen untuk berpura-pura berkencan dan memberitahu Taiki. Woyen pun menceritakan kisah di balik dirinya sering berkelahi. Saat dia baru pindah ke sekolah, dulu dia bukanlah seorang pria yang tinggi. Tingginya saat itu hanya 164 cm. Karena itulah dia sering dibully. Namun akhirnya karena setiap hari dia berolahraga dan minum 3 botol susu, dia menjadi bertambah besar dan membalas dendam. Karena janji Woyen kepada Sung Hye, walau ia terus diganggu bahkan dipukuli oleh Taiki dan teman-temannya di sekolah, ia mencoba untuk tidak melawan sama sekali. Sung Hye merasa terkesan dengan Woyen karena dia bisa memegang janjinya. Namun di pertengahan kisah mereka, Sung Hye tidak lagi datang ke sekolah karena ada masalah dengan keluarganya. Dia hanya menelepon Woyen untuk memberitahu bahwa dia kabur dengan ibunya, untuk menghindari ayahnya dan bilang bahwa Woyen adalah pria yang baik. Dari saat itu, Woyen tidak pernah mengetahui lagi kabar Sung Hye, meskipun ia mencarinya. Waktu pun berlalu, Woyen sibuk berjualan ayam goreng. Dia tidak melanjutkan kuliah karena dia malas belajar. Tapi pemikiran itu seketika berubah setelah dia melihat foto Sung Hye di formulir pendaftaran di salah satu universitas di Seoul. Woyen pun bertekad untuk masuk di universitas tersebut. Dia mencoba ngomong kepada orang tuanya kalau dia mau kuliah di Seoul, malah ditertawakan karena dia malas belajar dan gak mungkin dia bisa masuk ke universitas tersebut. Dengan niat yang kuat dan rasa kangen yang tidak terbendung lagi, Woyen mulai belajar dengan sangat keras. Akhirnya Woyen pun masuk di universitas tersebut dan bertemu dengan Sung Hye. Kesempatan ini memberikan harapan yang baru pada Woyen untuk mendapatkan hati Sung Hye. Walau ternyata Sung Hye sudah memiliki kekasih seorang kapten football, membuat harapan itu pupus. Woyen pun merasa frustasi. Singkat cerita, di hari ibu adalah ulang tahun Sung Hye. Woyen merencanakan memberi bunga pada Sung Hye, tapi dia melihat Sung Hye dan pacarnya sedang bermesraan di dalam mobil. Hatinya pun merasa hancur. Waktu mereka mau ciuman, kaca mobil mereka pun dilempar pakai batu oleh Woyen. Alhasil, mereka berdua pun kaget. Setelah kejadian itu, Woyen menjadi orang yang pemalas, jarang mandi dan jarang ganti baju. Di suatu hari, waktu Woyen sedang pergi ke perpustakaan, dia tidak sengaja melihat kapten football pacar dari Sung Hye sedang menggoda cewek lain. Woyen mencoba memberitahu Sung Hye kalau dia melihat pacarnya sedang menggoda cewek lain di perpustakaan.
Tetapi Sung Hye tidak percaya. Dia malah marah-marah kepada Woyen. Setelah kejadian itu, hubungan Woyen dan Sung Hye pun kekurang baik. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba Woyen mendapat telepon dari Sung Hye. Mereka mulai berbaikan. Di pagi harinya, Sung Hye mengantar Woyen untuk wamil atau wajib militer. Di dalam bus, Sung Hye pun mengatakan dia menyesal waktu dulu tidak mendengar perkataannya. Kisah Sung Hye dan kapten football tersebut tidak berjalan baik, dan mereka pun putus. Kesempatan itu datang lagi kepada Woyen. Di hari itu mereka berdua pun pergi minum sampai larut malam. Woyen pun tepar dan Sung Hye lah yang mengantarkan pulang sampai ke rumah bibinya. Di pagi harinya, Sung Hye pun menuliskan surat kepada Woyen untuk menghubunginya, tapi surat itu jatuh ke bawah lemari. Alhasil Woyen pun tidak mengetahuinya. Mereka kehilangan kontak selama beberapa tahun. Singkat cerita, Woyen sudah mempunyai pacar. Di suatu pagi, waktu dia bekerja, Woyen tidak sengaja melihat Sung Hye. Dia pun mengikutinya. Ternyata selama ini Sung Hye menjadi model. Akhirnya, selama beberapa tahun hilang kontak, mereka bertemu lagi. Mereka pun berbincang banyak sambil minum. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Sung Hye dapat telepon dari temannya kalau dia tidak bisa mengantarnya syuting. Dan pada akhirnya Woyen lah yang menggantikannya menjadi supir. Keesokan harinya mereka berdua pun berangkat. Woyen dengan senang hati menunggu Sung Hye syuting sampai larut malam. Di sini Woyen mengatakan pada Sung Hye kalau dia masih menyukainya. Keesokan harinya Woyen mengaku pada pacarnya kalau dia masih suka mantan pacarnya yang dulu, yaitu Sung Hye. Mereka berdua pun putus. Saat Sung Hye syuting, tiba-tiba didatangi oleh Woyen dan mengaku kalau Woyen sudah putus dari pacarnya. Tapi tanggapan Sung Hye sangat dingin dan meninggalkan Woyen begitu saja. Secara bersamaan, tiba-tiba ada renovasi di atas gedung. Tidak sengaja, para pekerja menjatuhkan sebuah tralis besi yang akan dipasang di atas gedung. Dengan cepat, Woyen menyelamatkan Sung Hye. Alhasil, besi pun menimpa Woyen dan membuat dia harus dilarikan di rumah sakit. Waktu di rumah sakit, akhirnya mereka balikan dan berciuman. Hari-hari mereka pun dilalui dengan sangat romantis dan menyenangkan. Tapi semua itu tidak berjalan lama. Saat Woyen tidak kunjung dapat pekerjaan, ditambah lagi perusahaan tempat bekerja Sung Hye akan mengirim Sung Hye ke Belgia selama 2 tahun. Singkat cerita, ayah Sung Hye meninggal. Sehabis memberikan penghormatan untuk terakhir kalinya, Woyen pergi keluar untuk berbincang sama teman-temannya. Woyen pun bercerita kepada temannya, "Bagaimana seandainya aku tidak bertemu dengan Sung Hye?" ucap Woyen. "Aku tidak akan terluka dan mendapatkan pekerjaan. Aku tidak akan melatih orang-orang setengah baya dan gemuk." Woyen juga mengatakan jika dia menyesal bertemu dengan Sung Hye saat dalam kesulitan. Woyen juga mengatakan hidupnya kacau semenjak bertemu dengan Sung Hye. Tiba-tiba Sung Hye datang dan mendengar semua perkataan Woyen dan membuat Sung Hye marah. Woyen pun mencoba minta maaf kepada Sung Hye, tapi semua itu percuma. Sung Hye terlanjur sakit hati. Sung Hye pun memutuskan untuk pergi ke Belgia selama 3 tahun. Sung Hye bertemu dengan Woyen untuk berpamitan. Di sini Woyen mencoba lagi untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu, tapi semua itu percuma. Beberapa tahun berlalu, Woyen mendapat pekerjaan menjadi seorang guru olahraga. Tiba-tiba sewaktu Woyen mengajar, dia didatangi oleh Sung Hye dan mengatakan dia akan menikah dengan orang Belgia. Hal itu membuat Woyen sedih dan pergi minum dengan teman-temannya. Dia pun mabuk berat dan berencana untuk pergi ke tempat yang sepi bersama teman-temannya sambil mancing dan minum untuk menenangkan pikirannya. Tapi bukannya tenang pikirannya, malah kacau saat dia melihat kaleng yang bergambar romantis. Di pagi harinya,
Woyen berubah pikiran. Yang awalnya Woyen tidak akan datang ke pernikahan Sung Hye, justru sekarang malah sebaliknya. Woyen pun dan teman-temannya datang ke pernikahan Sung Hye. Woyen berencana bertemu dengan Sung Hye dan berbicara dengannya. Akhirnya Woyen bisa berbicara dengan Sung Hye. Woyen pun mengatakan, aku menyesal banyak hal karena menyakitimu. Karena aku mengatakan aku menyesal bertemu denganmu, itu justru sebaliknya. Aku benar-benar bahagia akhir-akhir ini. Mengejar juga sangat menyenangkan. Itu semua berkatmu. Aku mendapat mimpi baru karenamu, berkuliah dan bertemu teman-teman baik, menjadi guru. Kau mengubah menjadi diriku saat ini. Aku menyanyiakan hidupku, tapi kau membuatku menjadi seorang manusia. Terima kasih sudah mampir di dalam hidupku. Sung Hye, berbahagialah. Film pun berakhir.